Apa sih yang lo rasain di saat itu emangnya sampai lo mesti mengurung diri? Gue nggak punya apa-apa. Bangkrut diputusin sama seseorang yang sebenarnya dulunya gue sayang. Gue minder banget dan gue mulai kepikiran ya kalau yang dilihat sama orang itu cuma uang. Gue bareng nyokap gue, ditemenin lah sama nyokap gue ke psikiater. Dokternya udah bilang gue ada indikasi mau bilang ke nyokap gue. Dia ngomong gitu apa karena lo cepet curhat? Enggak, dia ngomong kayak Bisa begitu. mengindikasi gitu? Indikasi kalau gue pingin Oke. ya, dan gue ditawarin pakai mesin yang kayak mangkok, jadi kejut kayak gitu supaya guanya lebih tenang ya. Teman gua ya, paman gua itu semua yang kerjanya sama jadi website developer, website programmer, nggak pernah sekalipun diminta ijazah. Syarat-syaratnya biar lo bisa keterima kerja di sana itu mereka biasanya butuh apa aja sih secara dokumen atau apa? Sebenarnya nggak perlu macam-macam dokumen nggak jelas kayak gitu, nggak perlu. Perlu visa enggak kan kita mah kerjanya remote sih. Iya, kita tinggalnya di Indonesia, kerjanya ke luar negeri. Nah untuk salary, ini kan kayak kesannya sama aja kayak ngelamar kerja kan? Berarti udah ada tulisan lowongan dengan gaji yang mereka akan berikan, atau kita ada negosiasi? Negosiasi, of course negosiasi. Kita ditawari ya berapa salary yang kita mau. Karena penghasilan lo sendiri per bulannya bisa berapa? 140 sampai 170 juta. Ya di atas 200 sih kalau dicampur-campur. Tiap bulan tuh? Tiap bulan. Wow. Hai semua, jumpa lagi dengan Christina. Kali ini gue lagi mau interview seorang pria yang gue taunya ini nih ya. Dia itu penghasilannya dolar, tapi tinggalnya di Indo, tinggalnya di sini gitu loh. Dan dia tuh bisa kerja tuh dari mana aja. Dan menurut gue cerita dia tuh menginspirasi banget ya, karena di zaman AI ini hal yang dilakukan tuh bisa mudah buat semua orang untuk lakukan juga. Maksudnya tuh memungkinkan lah. Jadi langsung aja gue kenalin Edwin Anderson. Halo teman-teman. Halo. Ini Anderson itu beneran nama lo ya? Bener, Anderson. Ya, Lu orang mana sih? Gue orang Bandung. Orang Bandung tapi dikasih nama Anderson? Dikasih nama Anderson. Tapi nama keluarga lu bukan Anderson nama kan? Keluarga gue bukan. Cuma dikasih namanya orang bule. Oh gitu. Lu sendiri berapa saudara? Gue berdua sih. Lu anak paling gede. bersaudara. Oke, langsung aja Yuyun ya. Gue pengen tahu deh, lu bisa ceritain nggak sih senyaman apa hidup lu sekarang dengan kerjaan yang remote kayak begini? Wah, kalau ditanya nyaman ya, nyaman banget. Gue bersyukur banget ya gue bisa dapat kerjaan ini juga. Ini juga datangnya dari Tuhan ya. Dimana ya kerjaan ini tuh fleksibel banget gitu ya. Gue bisa kerja dari kafe ya. Kadang-kadang gue sering ke kafe yang specialty. Ya tau lah yang kopinya Arabica. Gue nikmatin nuansanya. Gue sambil minum kopi V60, espresso gitu kan. Sambil gue ngoding ya. Gue sambil jalan-jalan juga. Keluar kota, ketemu big family, ya ke Bandung dan ke Garut. Gue punya keluarga yang di Garut juga. Yang penting sih gue bawa laptop dan ada koneksi internet aja sih. Oke, tadi lu bilang ngoding. Jadi ini pekerjaan lo apa sih yang akhirnya lo dapat gaji dolar ini? Website programmer. Oke, website programmer itu ngapain aja? Website programmer itu basically kita membuat website berdasarkan dari desain gitu. Especially kan gue gak hanya full stack developer, tapi gue front end developer. Nah, apa sih front end ini? Ya, jadi gue diberikan sebuah desain. Anggap aja desain ini sebuah blueprint gitu ya. Blueprint di mana gue dikasih dari UI designer. Dan gue sebagai website programmer atau developer, gue rubah blueprint ini menjadi sebuah bentuk visual. Website visual yang enak dilihat oleh mata gitu. Oke, berarti kerjaan lo itu yang dapat gaji dolar ini adalah lo dapat klien-kliennya dari US sana ya? Iya, dari klien dari US sana. Untuk bikinin mereka website? Untuk bikinin mereka website. Cuma gue kan lebih kepada ini ya, monthly salary sebenarnya gue kan. Gue kan kerja di perusahaannya. Jadi ada, project base juga ada. Cuma kebanyakan ya gue dapatnya monthly salary kerja di perusahaan. Oke. Tapi lo keseharian lo bisa ceritain nggak sih kayak dari lo bangun, lo tuh kayak gimana gitu loh? Fleksibilitas jam kerjanya? Gue bangun itu sesukanya gue sebenarnya ya. Jadi baca ke orang yang ya kerja kan 9 to 5 kan? Iya. Nah kalau gue nggak 9 to 5, gue nggak perlu macet-macetan. Ada orang naik KRL, ada orang naik busway kan? Gue nggak kayak begitu. Gue mau bangun kapanpun gue bangun ya terserah gue. Nah gue mau kerjanya pagi, siang, malam, subuh sekalipun mereka nggak peduli. Yang penting jangan tembus deadline aja. Kalau gue. Oh jadi padahal ini kerjanya di perusahaan ya. Jadi perusahaan itu tidak melihat dia lebih ke orientasi hasil dan deadline. Betul, jangan tembus deadline aja yang penting. Itu KPI-nya itu, Ci. Oke. Berarti ke dalam sebulan itu lo kerjanya tiap hari atau gimana?
Atau suka-suka, yang penting ada deadline-nya tanggal sekian gitu. Untuk kerja sih sebenarnya Senin sampai Jumat, Mhm. ya 8 jam sehari gitu. Mhm. Tapi balik lagi itu suka-suka kita mau kerjanya gimana, yang penting jangan tembus deadline. Ya kalau kita selesai lebih awal, terserah kita mau lapor boleh, Oke. mau nggak lapor juga boleh gitu. Gila, lu tuh sekarang kan kerja di gaji dolar ya? Ya. Perbedaan apa sih yang lu rasain? Ini biar orang ada gambarannya. Kalau misal lu kerja, lu tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta kan sekarang kan? Gajinya dolar. Benefitnya ke gue besar banget ya. Jadinya gue ngerasa sejak gue mendapatkan gaji dolar ya, gue kalau keluarin duit tuh nggak terlalu mikir. Dulu, ya. Dulu tuh gue pernah loh, Ci, gue ada keadaan di mana gue ngelihat steak gitu, ngelihat orang makan steak, harganya 200.000, gue ngiler dan gue nggak bisa beli. Ya itu dulu gue kayak begitu dan gue mau pingin member gym. Itu member gym harganya 5 juta dulu. Gue nggak bisa member gym. Jangankan bayar PT, member gymnya aja gue nggak bisa. Sekarang gue nggak pernah mikirin sesuatu yang kayak gitu. Gue mau makan steak, gue makan steak. Gue mau makan sushi, ya. Mau bayar gym ya udah gue sekalian sama PT-nya sekalian ya. Jadi beda banget. Kenapa? Karena gue dibayarnya dolar, di mana dolar kalau kita konversikan rupiah ya gede banget. Makin kan, naik sekarang 16.600. Iya makin kan? naik sih. Ya. Dulu lu pertama kali kerja di gaji dolar tuh waktu dolar masih berapa sih? Oh, dolarnya dulu masih 15.000 lah. Ya, Oh, sekitar belum lama segitu. berarti ya? Belum lama. 3 tahun, Ci. 3 tahun. Tapi 15.000 karena 16.600 sih. Gila juga, udah naik 10% kan? Iya. Oke, kan kalau lo bilang tadi ini kan juga kerjaannya project based lah ya? Iya. Enggak juga. Bukan project based. Walaupun di perusahaan itu kan jadi selalu ada kerjaan maintenance doang gitu kalau misalnya sesuatu yang mereka minta udah jadi. Memang kalau startup itu mereka selalu butuh kita. Pasti ada feature yang dibuat. Entah mereka karena bersaing, misalnya nih Tokopedia sama Shopee, kan pasti ada feature baru yang dibuat kan? Karena mereka basically bersaing. Iya. Gitu. Nah, dalam sebulan gitu tuh sebenarnya kalau misalnya dihitung full day, lo tuh biasanya kerja berapa hari dalam sebulan? 20 harian. Oh, tetap 20 hari lo kerja? Sebenarnya sih 22 hari. Iya. Cuma mostly kebanyakan gue tuh kerjanya kadang deadline-nya 7 hari, 3 hari udah selesai, Ci. Dan sisanya gue pakai main. Kayak sekarang bisa tato kesini, itu udah kelar. Iya, itu udah kelar. Iya, gue udah enak, udah nyantai gitu. Oke, cara lo sendiri biar bisa tetap konsisten, ibaratnya kan lo WFH kan lah ya, work from home. Dan juga nggak burn out tuh apa? Itu ya karena gue dapat penghasilannya tinggi, ya gue juga happy juga gitu kan, work hard tapi play hard juga gitu. Gue sering banget happy, gue suka ke Ancol, gue suka keluar kota ya, gue juga kalau gue makan ya gue happy ke Haidilau ya gue bayar 1 juta gitu kan. Oke. Jadi memang secara kerja gue kerja keras tapi gue play hard juga. Oke. Ini ada deadline-nya misal tanggal 15. Tapi kalau tiba-tiba tanggal 15 dia ngabur gimana? Nah itu bermasalah sih, itu nanti bakal kena teguran. Nah, biasanya. Salary-nya itu kan dibayarnya setelah ya, bukan di awal ya kalau di sana. Salary-nya itu monthly biasanya. Monthly walaupun kita kalau dibilangnya hourly kan, kita kan dapat gajinya ya $25 per jam gitu. Tapi tetap penggajiannya itu tiap bulan, Ci. Terus kalau lo kerjanya di Indo ya kan, terus time zone-nya kan di US sana aja udah selisihnya 12 jam kan. Tuh. Kalau misalnya mereka kayak butuh meeting, misalnya butuh delegasi lo, apakah cuma by email doang atau tetap ada meeting kayak online gitu nggak sih? Nah, tadi kan gue bilang kerjanya fleksibel. Iya. Fleksibel ya, kita mau kerjanya kapan aja boleh. Tapi bakalan ada meeting juga kan, Ci. Nah, kalau meeting itu menyesuaikan ke kita. Dicari yang paling cocok dari mereka, dicari yang paling cocok dengan kita. Biasanya meetingnya itu 1 kali seminggu. Dan itu meetingnya biasanya jarang. Kan kita kan developer ya, programmer, developer ya. Kita meetingnya jarang karena merekanya juga bayar kita kalau kita meeting loh. Kita tuh dibayar, makanya mereka nggak mau lah kita meeting lama-lama. Yang monthly hour itu? Iya, dibayar juga. Kita meeting tuh dibayar kita. Oke. Ada nggak sih momen yang paling absurd gitu loh? Sejak lu mulai kerjanya tuh modalnya sistem remote gini? Paling mind-blowing. Paling mind-blowing lah. Nah ini dulu gue lagi suntuk-suntuknya ya, gue lagi istilahnya ya, capek lah kerja ya, bete gitu ya. Dan apa yang gue lakuin ya, gue ke Ancol tiap hari, tiap pagi, gue ke Ancol dan gue duduk di situ di dekat pantai, itu kan ada yang batu kayak gitu, gue duduk di situ sambil ngeliatin orang berenang, sambil bawa laptop gue ngoding. Itu orang, orang ada yang berenang, ada yang lagi bawa anak balita, Ci. Balita itu diajarin berenang gitu ya, gue ngeliat gitu sambil gue tarik napas. Uang itu seger banget dan gue lakuin itu selama seminggu full. Di mana orang capek-capek kan, mereka ke kantor macet-macetan gitu, harus stay di kantor. Gue malah di Ancol
di pantai sambil nikmatin pemandangan. Oke, nah sekarang kalau misalnya orang-orang lain mau kerjanya di bidang yang lain, itu juga memungkinkan ya sebenarnya untuk Sangat-sangat memungkinkan kalau mereka misalnya pingin switch karir gitu kan. Mhm. Paman gua juga dulunya seorang banker. Teman gua ada yang seorang sales pindah juga jadi website developer. Oke. Jadi untuk website developer ini bukan berarti mereka harus jurusan IT dulu baru mereka bisa ngambil. Enggak, semuanya bisa ngambil sebenarnya. Apalagi sekarang udah zaman AI, Ci. Makin gampang lagi kalau mau belajar. Ya kan kita kerja juga ada yang bantuin, kita bisa pakai AI. Ya yang penting semangatnya dulu aja, kitanya mau belajar dulu. Oke, nanti gua akan tanya ke section itu ya. Boleh, Lebih ke boleh. arah resikonya apa Siap. kalau sekarang udah ada AI, semua orang bisa gitu kan. Ibaratnya persaingan makin gila kan. Iya, betul. Tapi nanti itu next session. Heeh. Nah, gue pengen tahu dulu deh, lu bisa tiba-tiba merubah haluan, bisa kepikiran untuk kerja dari rumah ini, lalu ngelamarnya ke US tuh, itu trigger awalnya apa sih? Trigger awalnya karena gua nggak punya uang. Jadi gua tuh waktu itu kan jujur aja broken banget gitu ya. Jadi ya di mana ya gua dulunya buka toko gua juga bangkrut, hancur banget lah pokoknya Ci ya. Lu Jadi sekarang umur berapa kalau gue boleh tahu? gua umur 34. 34. Muka lu masih cibis banget tuh, Cun. Iya. Baby face banget ya. Oke. Oke. Jadi triggernya dulu gua nggak punya uang, gua bangkrut. Toko gua bangkrut dan gua mikir kalau gua harus berdagang lagi gua harus punya modal dong. Ya kan, gua harus punya modal ditambah gua bukan orang berada lah istilahnya ya. Nah, dulu bisa punya toko gimana? Gue punya toko dulu. Dimodalin siapa? Enggak, gue sendiri jualan dulu. Gue jual modal dari Kaskus gue. Jadi gue jualan di Kaskus dulu. Iya. Dropshipping, Ci, istilahnya. Dropshipping produk apa sih? Komputer? Produk gaming konsol. Oh, oke. Iya, jadi dulu kan gue nggak punya duit nih. Iya. Gimana sih gue bisa dropshipping kayak begini? Ya Iya. sebenarnya duit customer gue terima dulu dan gue belanjain barangnya ke pre-order. Glodok. Nggak pre-order. Dia nggak pre-order, duit gue terima nih, Iya. dan gue langsung ngebut tuh ke Glodok, Iya. ke Mangga 2. Heeh. Nah, nyariin toko yang baik, yang mau ngasih harga toko. Heeh. Sebenarnya ada juga toko yang bukan jahat ya istilahnya. Mereka-mereka yang nggak mau lah dibeli satu dikasih harga toko. Iyalah, harga Ya, grosir enak Lu aja beli satu ya harga user dong. Iya. Ya, tapi kalau kita cari, Ci, ya ada aja orang baik yang mau bantuin kita loh. Dulu gue ketemu orang yang baik, gue dikasih harga toko, walaupun gue beli satuan. Murah lagi, ngeliatin kan gue masih kecil juga ya. Gue dibantuin supaya gue juga bisa ya menghasilkan lah. Ya dari sana akhirnya gue punya modal dan akhirnya gue puter-puter jadilah tuh toko. Gue nyewa di Mangga 2. Dulu nyewanya di Orion sebelum akhirnya gue pindah ke Mangga 2 Square. Itu tahun berapa itu? Wah lama, Ci. Itu sebenarnya 8 tahun lalu lah. Pokoknya toko gue tuh jalan 5 tahunan sebelum akhirnya bangkrut. Bangkrutnya gara-gara COVID? COVID, betul. Dulu pandemi, COVID, ya fixed cost keluar terus lah, Ci. Gue masih harus bayar listrik, bayar pegawai juga, ya macam-macam lah, fixed cost keluar semua gitu. Dan akhirnya ya toko gue bangkrut dan barang-barang gue itu gue jual murah aja ke toko orang. Yang penting gue punya sedikit modal buat bertahan hidup. Yang ending-endingnya habis juga modalnya buat bayar gue psikiater. Oh, lu sampai ke psikiater? Sampai ke psikiater, gue habis duit di situ juga. Emang depresi, Ci. depresi? Oke. Depresi. Ini boleh gue ceritain gak sih? Ini. Iya, boleh. Iya, jadi kenapa lu nggak jualan online aja maksud gue sih? Jualan online sih jualan online, tapi traffic gue yang paling banyak tuh sebenarnya dari Offline. Mangga 2 Square, dari sana, dari offline. Ya, dan gue juga buka jasa servis juga di sana. Iya, gitu. Jadi gue tuh depresi dulu, ya. Depresi karena toko gue bangkrut. Gue balik ke titik nol dong, ya. Udah gitu ditambah lagi pada saat gue bangkrut, itu mantan gue mutusin gue. Oke, Ya. itu udah pacaran berapa lama? Itu pacarannya gue kira-kira 5,5 tahun. Hah? 5,5 tahun dan dia mutusin gue karena guanya bangkrut dan guanya sakit-sakitan. Gue depresi, gue sakit-sakitan. Ya dulu gue pernah kena skoliosis juga. Karena gue kalau nyervis begini. Ya, postur gue tuh nggak bener gitu ya. Iya. Dan akhirnya gue ke dokter, gue di ronsen. Ternyata dokter bilang gue kena skoliosis. Tulang gue begini. Iya, S. Iya, kayak gitu, kayak ular. Ya, kayak gitulah. Nah, syaraf gue kejepit. Dan sakitnya luar biasa itu dari pagi sampai malam gue tidur aja susah, Ci. Tunggu bentar. Jadi ketika lu bangkrut, lu baru sadar lu sakit atau lu baru ngerasain kalau lu sakit? Saraf kejepit segala macam. Sebenarnya pas gue di toko itu, pas nyervis udah kerasa sakit kayak begitu sebenarnya, tapi belum terlalu parah. Oke. Ini parah-parahnya yang parah banget itu ketika udah putus sama mantan. Iya. Iya. Tapi sebelum itu ya emang gue udah pakai counter pain lah.
pakai underpain, pakai koyo. Memang udah kayak begitu. Tapi ketika udah putus, ya mungkin ditambah karena pikiran juga, ya itu parah banget sakitnya lah. Itu juga gue habis duit buat kiropraktik, bayar paket. Ya itu hidup gue tuh bener-bener parah banget dulu. Ya sampai akhirnya ya sekarang gue bisa balik ke happy lagi. Itu perjuangan yang sungguh berat. Gue sempet nonton salah satu podcast lu, tapi judulnya tuh tertulis kalau lu tuh pernah demensia gitu. Iya, betul. Demensia itu bisa lu jelasin nggak? Itu penyakit apa sih? Itu cognitive decline. Jadi istilahnya ya, otaknya nih, kemampuan kita berpikir itu turun. Gitu. Dan dulu demensia gua itu penyebabnya karena ketidakseimbangan neurotransmitter in the brain. Dokter bilang ya, kalau gua kena depresi yang berat banget, ya itu semua hal terjadi kepada hidup gua. Gua diputusin juga, gua depresi berat, sampai akhirnya otak gua nggak bener dan gua demensia. Ya. Karena kurang gizi juga kali ya? Gak, jarang makan juga sebenarnya. Iya. Karena ya makan gua nggak bener dan gua jujur aja ya, gua tuh dulu ngurung diri. Gua berat badan gua turun 10 kilo. Jadi lu berat tuh pernah berapa kilo paling rendah? Gua turun sampai ke 54 kilo dari 64 kilo. Turun. Oke. Langsung berubah tuh dari Giant jadi Sasuke. Jadi ini bercanda ya. Maksudnya gue jadi keren lah istilahnya ya. Keren dalam istilah kurus. Dulunya kan gue gendut. Nah sebenarnya kalau secara aktivitas apa sih yang berbeda kalau lu pas udah lagi terkena demensia, biar orang tuh ada gambaran. Ketika otak lu menurun itu kegiatan, impact-nya apa ke aktivitas lu sehari-hari? Susah mikir ya. Itu susah mikir banget dan gue tuh mau kreatif juga. Susah dan logika gue juga turun gitu. Itu impact-nya yang paling besar itu. Dan nyokap gue nyuruh gue suruh keluar jalan ya. Jadi pagi-pagi gue suruh lepas sendal dan napak di tanah. Grounding ya. Grounding, katanya mah grounding gitu ya. Yeah. Grounding supaya ada ya bisa keluar lah energinya kayak begitu. Yeah. Supaya ya ngebantu-bantu lah. Karena gue nggak mau sosialisasi sama orang. Gue nggak mau keluar. Gue kunci kamar gue matiin lampunya, gue nangis di bantal. Dan nyokap gue bilang gue buang-buang umur di sana. Dan lu cuma tinggal serumah itu sama siapa aja? Sama nyokap gue. Cuma berdua? Nyokap gue dan bokap gue sih. Ya bertiga. Jadi. Iya. Apa sih lo rasain di saat itu emangnya sampai lo mesti mengurung diri? Itu gue minder banget. Dan gue mulai kepikiran ya kalau yang dilihat sama orang itu cuma uang. Gue sampai mikir kayak begitu. Dan parahnya itu gue mindernya tuh sampai ke bokap gue sendiri. Ya, jadi gue mikir bokap gue itu ngelihat gue cuma karena uang. Ya, gue jadi mau ngomong ke bokap gue juga minder dan gue mulai keluar pikiran-pikiran negatif. Ya, gue jadi mulai nggak suka sama bokap gue. Kalau ke nyokap gue nggak apa-apa, gue yakin dia tulus. Tapi ke bokap gue ngerasanya kok dia nggak tulus. Muncul pikiran-pikiran negatif. Nggak cuma gue nggak mau ngomong sama orang lain, tapi ke bokap gue sendiri aja gue nggak mau ngomong. Karena triggernya apa? Karena maksudnya kenapa lo bisa memiliki konsep bahwa bokap lo hanya melihat lo dari sisi uang? Itu karena apa? Triggernya karena dulunya kan gue sukses. Gue dulu tuh buka toko di Mangga 2, punya jasa servis juga, itu 40 juta bersih kira-kira ya. Bersih itu setelah potong biaya karyawan? Udah dipotong, udah semuanya udah potong, 40 juta bersih yang gue dapetin. Dan gue ngelihatnya bokap gue bangga sama gue. Ya, bokap gue bangga sama gue dan gue juga pernah cerita. Waktu itu ya gue dibawa kayak ke full gospel kayak gitu, nyeritain gimana sih gue bisa sukses gitu ya. Gue cerita-cerita di situ. Tiba-tiba bangkrut. Jadinya gue trauma gitu. Oke, boleh. Oke, bentar, gue pengen tanya deh. Kalau lu dapat 40 juta sebulan, apalagi lu belum menikah gitu ya. Ketika lu tutup toko, bukannya harusnya uangnya masih ada ya? Tabungan, segala macam. Tabungannya ada, cuma dikit. Karena dulu gue orangnya boros. Gue kalau beli iMac dulu ya, gue beli model yang speknya gue upgrade. Gue beli 50 juta cash. Bam. Ya, gue beli laptop ada yang berapa ribu dolar, langsung dari Singapura. Bam. Ya, itu duit gue tuh kebanyakan habisnya di gadget, yang gitu-gitu. Pokoknya dulu gue orangnya sebenarnya boros. Bahkan sampai sekarang loh, ini gue kerja dari kerjaan gue yang sekarang juga, gue kadang-kadang masih boros ya, sorry to say. Gue beli laptop sekali 100 juta. 6.000 dolar gue beli di Singapura. Gitu. Ya, jadinya duit gue habisnya ya kebanyakan gara-gara itu. Oke, anggaplah ketika lu beli gadget segala macam, oke lah total mungkin habisnya 100 juta lebih lah, 150 juta mungkin. Ya, ada yang beli 40 juta, 30 juta, ada yang beli 100 juta lebih. Tapi dengan lo sebulan dapat 40 juta, sisanya tuh habis kemana lagi? Harusnya kan
banyak. Maksud gue lu belum nikah gitu loh. Paling apalagi kalau orang kayak geek gitu ya. Iya. Kebutuhannya apa sih? Makan juga mungkin Indomie udah happy. Oke. Jadi gue tuh abisnya sama pengobatan kebanyakan, Ci. Ya, jadi gue ke psikiater. Itu ke psikiater sekali 1 juta sama obatnya. Hah? Iya, psikiater 1 juta loh itu dulu. Kalau ke psikiater lu biasanya ditanyanya apa sih? Ya, ditanyanya gimana perasaan lu depresi sekarang, dulunya punya OCD apa enggak? Iya, obsesif ya compulsive disorder dan lain-lain, ditanya-tanya hal kayak gitu. Dan dokter bilangin gue nggak boleh punya relationship dulu katanya. Karena gue depresinya berat. Nggak boleh punya relationship sama cewek gitu? Sama cewek nggak boleh. Deket sama cewek katanya mending jangan dulu deh. Sebenarnya trigger lu itu lebih karena diputusin kali. Itu yang hantaman paling langsung. Hantaman paling berat itu gue diputusin pada saat gue bangkrut. Gue nggak punya apa-apa. Bangkrut diputusin sama seseorang yang sebenarnya dulunya gue sayang sih. Ya, makanya lu itu. yakin dia mutusin lu karena faktor itu doang? Atau mungkin karena lu berubah, lu jadi bitter? Mungkin karena guanya juga jadi minder. Nggak semuanya salah dia. Gue nggak bilang salah dia. Guanya juga salah dong. Ya pasti ada sesuatu yang salah dari gue juga. Dan gue ngerelain aja karena of course gue sebagai cowok juga ya. Sifat gue harus bener dan pastinya gue harus memberikan masa depan juga buat dianya. Jadi nggak sepenuhnya salah dia. Dia udah nikah sekarang? Belum. Oh, tapi lu udah nikah? Gue belum nikah. Iya. Iya. Tapi lu terakhir komunikasi sama dia kapan? Wah, itu kira-kira 4 tahun lalu lah. 4 tahun lalu. Lu udah punya pasangan sekarang? Sekarang gue udah punya. Oh, udah punya pasangan. Dia juga udah punya pasangan? Dia juga udah hopefully ya. Gue berdoa yang terbaik lah buat dia. Iya. Gitu. Iya. Oke. Hubungan lo sama bokap lo sekarang gimana? Sekarang hubungan sama bokap gue baik. Baik karena sekarang gue udah bukan orang yang minderan. Bayangin aja, Ci, beginilah. Gue kan dulu kan introvert ya. Gue ngunci diri di kamar, matiin lampunya, nangis di bantal. Ngomong sama keluarga gue juga gue nggak mau. Gue antisosial banget. Sampai sekarang gue bisa datang ke podcast lo, Ci. Bagiin inspirasi ini. Lo, serius. Ya kan, nggak kelihatan kan? Iya. Ya, beda banget kalau di saat kita menjadi seseorang yang udah punya value, man of value, beda banget loh, Ci. Gue udah punya uang, sekarang gue ngomong sama bokap gue, nyaman-nyaman aja. Gue nggak negative thinking ke bokap gue. Ya, bahkan gue mau berbagi ke bokap gue. Jadi sebenarnya bisa jadi dulu itu lebih ke arah pikiran lo sendiri. Padahal bokap lo mungkin nggak menganggap lo seperti itu, ya nggak sih? Iya, tapi karena guanya nggak merasa kebeban aja karena lu tidak menjadi anak yang kesannya bisa dibanggakan lagi. Tidak menjadi anak yang diharapkan seperti seseorang yang sukses seperti yang diharapkan bokap gua, jadinya gua minder. Lu tuh mengurung diri tuh sampai berapa lama? 2 tahun. 2 tahun itu boleh divalidasi kalau Cici mau nanya ke nyokap gua sampai kesel banget ngelihat gua cuma orang yang tiduran. 2 tahun kerjaan gua kan cuma tidur nih, Ci. Karena gua sakit. Karena badan sakit itu enggak? Badan sakit iya, ya. Cuma hal yang paling besar kenapa gue tidur, gue nggak mau bangun. Karena kalau gue bangun gue stres. Gue nggak punya apa-apa, gue juga udah susah mikir gitu ya. Jadi begini, Ci, gue terlalu banyak tidur, itu gue sakit pala pas bangun. Iyalah. Tapi pas bangun, gue menderita, gue stres, gue depresi. Ya, gue harus tidur lagi dong, tapi tidur sakit pala lagi. Jadi tidur lu itu sebenarnya bukan karena lu capek, lu lari dari kenyataan. Gue lari dengan kenyataan. Ya, tapi bukan dengan cara gue narkoba ya. Iya, tapi dengan cara gue tidur. Terus udah lu kurus kan? Kurus banget gue ceking banget lah istilahnya. Iya, soalnya stres lu karena emosi bukan karena pikiran juga. Ya dua-duanya tapi luar biasa. Dan gue dulu jujur udah pernah pingin Ci dulu ya. Jadi sebenarnya gini, gue datang ke psikiater nih ya gue bareng nyokap gue, ditemenin lah sama nyokap gue ke psikiater. Psikiaternya itu dokternya udah bilang gue ada indikasi mau bilang ke nyokap gue. Dia ngomong gitu apa karena lu cepet curhat? Enggak, dia ngomong kayak begitu. Bisa mengindikasi indikasi gitu. Kalau gue pingin. Oke. Ya, dan gue ditawarin pakai mesin yang kayak mangkok. Gue lupa kayak gimana, pokoknya kayak mangkok. Jadi kejat kayak gitu supaya guanya lebih tenang. Supaya guanya nggak bunuh diri. Karena jujur aja ini historinya sebenarnya udah hilang, tapi kalau nggak tahu gue pernah foto apa enggak dulu ya, gue pernah search YouTube ya. Kalau gue mati, gue kemana? Apakah gue bakal pindah ke dimensi lain? Apakah gue bakal reinkarnasi? Apakah gue bakal berakhir di tubuh orang yang kaya, yang mungkin nasibnya lebih baik? Gue udah pernah search ya, semuanya searching over all of them. Dan endingnya ya gue memutuskan untuk tidak. Sampai akhirnya gue menyadari kalau dunia ini sebenarnya tiket satu arah, one way ticket. Dan mau nggak mau apapun itu yang terjadi, gue harus tetap laluin.
Gue juga pernah search itu. Iya. Apa yang terjadi kalau lo mau bunuh sampai lo bunuh. Iya. Kalau dari keyakinan gue, itu hanya awal dari semua masalah, tidak menyelesaikan masalah. Jadi ada ya ini ngomongin, ini boleh dimasukin juga. Ada beberapa orang yang bisa melihat arwah yang karena gitu ya. Jadi arwahnya itu tetap lingering in the same place. Kalau misal dia meninggalnya karena minum racun, dia tuh ngeliat arwahnya tuh pegang, panas. Jadi tuh selalu merasakan kesakitan itu. Oh. Jadi itu kesakitan itu nggak hilang. Sampai akhirnya dia minta keluarga untuk doain, baru mulai setidaknya, dan ya kayak gitulah. Atau kalau ada yang meninggalnya karena apa, misalnya, dia akan repeat. Misalnya di jam sekian dia berdiri nih, dia akan pas di jam itu dia melakukan hal itu lagi. Jadi kayak penyiksaannya kayak gitu. Wah, ngeri juga ya. Tuh ibaratnya udah di alam itu yang akhirnya dia nggak bisa kemana-mana tuh, nggak bisa ke alam yang baik dan alam yang itu ya, jadi kayak terjebak di situ aja. Untung Tuhan masih baik ya, masih. Makanya juga kalau nonton itu semua orang yang bisa ngeliat itu segede-gedenya masa lalu ya, jangan pernah terpikir untuk mengakhiri hidup, karena itu adalah awal dari semua bencana. Ya, untung Tuhan masih baik sama gua dan gua masih diberikan kesempatan ya untuk hidup ya. Gua nggak dibiarinin sampai benar-benar tergeletak. Ketika gua akan itu ya, gua mendapatkan kesempatan baru ya. Mana ya ternyata ada loh jalannya. Kalau dicari tuh ada jalannya. Dan lu 2 tahun itu akhirnya uang juga udah habis dong. Wah, itu uang gua udah tabungan segala macam habis, Ci, udah mau habis banget. Ada suatu ketika gue mau ke psikiater lagi, gue stres banget, Ci. Gue mau ke psikiater lagi, gue nggak punya duit, nggak punya duit, dan gue dibiarin stres aja, udah stres. Lu gak cerita ke nyokap lu? Cerita ke nyokap gue ada ya, tapi karena guanya antisosial ya, gue ceritanya nggak sering, kadang-kadang doang, dan gue pendem sendirian. Dan ibaratnya udah, jadi kasarnya lu lagi di dalam kamar, nyokap lu tuh cuma ketok pintu doang kasih lu makan. Ya mau makan gede, ayo keluar dong deh. Tapi lu nggak mau keluar? Gue nggak mau keluar. Jadi akhirnya makanannya gimana? Kalau gue udah lapar banget, udah nggak tahan, baru gue makan. Nggak, nyokap lu ngasih ke ngasih akhirnya gue bukain. Buka terus cuma ambil makanan terus makan di kamar. Makan, ya udah tutup lagi. Gila, nyokap lu sih stres ya ngeliat lu kayak gitu. Koko lu kemana? Di saat itu Koko lu ngomelin lu nggak sih? Sampai gedor-gedor, lu bangun, lu nyusahin orang tua aja kayak gitu. Enggak kayak gitu ya. Enggak kayak gitu. Kebanyakan yang care sama gue ya paling care ya mama gue sih. Ya iyalah anaknya. Sebenarnya lu sendiri tuh boleh nggak sih lu ceritain background keluarga lu sendiri ya? Itu keluarga lu itu berkecukupan atau bagaimana? Sebenarnya gue nggak lahir dari keluarga yang kaya, enggak ya. Berkecukupan, iya enggak ya, di bawah itu sedikit lah gitu ya. Jadi mama gue, papa gue itu dua-duanya lulusan SMP. Ya mereka untuk bisa mengkuliahkan gue aja ya itu nggak bisa ya, nyumbang dikit sih bisa gitu ya. Tapi gue tuh disekolahkan sampai SMA 3 aja. Jadi kuliah itu gue harus bayar sendiri, ya mereka nyumbang sedikit aja gitu. Sisanya gue harus bayar sendiri semuanya karena kita datang dari keluarga yang nggak berada. Jadi akhirnya makanya kenapa lu bayar kuliah itu mungkin dari lu jualan di Kaskus gitu. Jualan di Kaskus, ya dulu kan Kaskus lagi ngetren batu bata, cendol. Gue jualan di situ. Dari orang baik yang mau bantuin gue di Mangga 2. Iya, nyari-nyari ketemu orang baik yang mau bantuin. Gue bisa kuliah. Mungkin kalau misalnya privilege lu setidaknya oke lah, walaupun dengan usaha lo sendiri ya. Tapi minimal lu mesti punya ijazah kuliah dong ya, baru bisa melamar kerja di US. Enggak sama sekali, Ci. Enggak, itu gue bisa buktikan sampai detik ini. Ya, teman gua, ya paman gua, itu semua yang kerjanya sama jadi website developer, website programmer, nggak pernah sekalipun diminta ijazah, Ci. Kenapa sih nggak pernah diminta ijazah? Karena basically mereka itu base-nya di luar negeri. Yang gabung ke sana dari negara apa aja, Ci? Negara Vietnam iya. India pasti banyak. India juga iya. Cina juga pasti banyak banget. Ya orang US-nya sendiri juga ada di sana, ya. Mereka tuh nggak bisa validasi apakah kampus kita, misal kita di ITB lah, kita gitu ya, kita kuliah di ITB bagus apa enggaknya, mereka nggak tahu. Kampus di Vietnam, kampus di India, divalidasi juga nggak bisa. Makanya dari dulu sampai sekarang, kalau kita kerjanya remote, ya 99% nggak bakal pernah diminta ijazah. Cuma ya mungkin teman-teman di rumah yang mikirnya, nggak diminta ijazah enak dong ya, kita bisa langsung masuk, nggak kayak gitu. Walaupun nggak diminta ijazah, tapi tetap ada yang namanya entry test. Ya entry test itu kita dites dulu skillnya.
coding dulu nih kita. Codingnya bisa live ataupun yang non live nih. Jadi nggak perlu ijazah kita langsung masuk, enggak juga. Dites. Yang matters buat mereka adalah skill kita dites. Tapi lu punya demensia gitu, maksud gua kan kemampuan otak lu juga menurun kan? Iya, betul. Nah, itu yang gue mau sampein juga ya. Di saat gue punya demensia, gue aja masih bisa berjuang loh. Nah, caranya gimana? Gue paksa. Jangan-jangan lu salah diagnosa kali? Enggak. Demensianya tuh bukan demensia orang yang kayak orang tua begitu. Oke. Gue tuh ngalamin yang namanya tuh ketidakseimbangan neurotransmitter in the brain, di mana gue ngalamin cognitive decline. Ini gitu. mungkin kalau boleh gue Cognitive impairment. Kalau boleh gue sotoy dikit, apa mirip kayak orang yang kayak kurang tidur berhari-hari terus kayak lemot gitu nggak sih? Iya. Kayak ngeblank. Ngeblank, lamun, Iya, brain fog lah. Iya, brain fog kayak orang Brain kurang fog. tidur gitu kan? Iya. Jadi karena lu depresi dan tapi sekarang udah dibilang healed belum? Udah, sejak gue dapat gaji pertama gue kan. Udah happy ya? Iya, gaji pertama gue 66 juta, happy lah. Ya, itu happy banget, langsung hilang lah itu demensia. Bye-bye demensia. Kayak langsung lu kayak Iya. ketemu solusinya gitu ya? Iya, jadi gue tuh belajar nggak langsung yang susah banget ya. Jadi itu ya gue paksa, tapi gue belajarnya dari yang gampang dulu, Ci. Ya, jadi kalau dunia programming tuh gue nggak langsung loncat ke bagian yang programming language-nya, enggak. Gue belajar dari HTML dulu. Ya, sesuatu yang ya orang tua aja bisa belajar lah HTML itu. Iya, 2-3 hari aja udah bisa ya. Ya, HTML dulu, kerangkanya dulu, terus gue belajar gimana bikin website-nya jadi menarik. Ya, gue belajar CSS di situ. Baru gue belajar programming language-nya tuh. Gue belajar JavaScript. Itu gue belajar kira-kira 3-4 mingguan. Nah, di situ gue ngerasa awalnya susah, tapi karena otak gue udah dilatih, pertama gue belajar HTML, CSS, otak gue udah terlatih tuh. Masuk JavaScript jauh lebih ringan. Ya, meskipun gue cognitive decline ya, gue kan susah ya mikir, tapi ya gue dipaksa dan koko gue juga bantu ngarahin, jadi gue lebih gampang belajarnya gitu. Sampai akhirnya setelah JavaScript ya gue belajar framework yang lain. Setelah 3 bulan, ya jadilah gue seorang website developer walaupun junior. Jadi ibaratnya waktu 3 bulan pertama itu lu belajar sampai bisa bikin website sendiri dulu lah ya? Belum kerja nih? Belum kerja, tapi saat 3 bulan itu kan gue belajar dan gue banyak project tuh. Project dari mana? Projectnya dari pada saat gue belajar ya sekalian gue bikin project dong. Jadi ada sesuatu yang gue masukin ke portfolio sebagai hasil karya gue. Oh, jadi lu bikin portfolio lu sendiri lah? Gue bikin, ya, dan di dalam portfolio itu ada project-project gue. Dan project gue itu beda sama project, bahkan kalau kita bandingin sama orang US, project gue itu project kompleks. Project yang kompleks. Bukan project to-do list yang kayak orang Indonesia, gue masukin ke portfolio gue apa adanya. Kayak nggak pedulian gitu. Gue masukin to-do list aja, terlalu simple. Kalau kayak gitu, kapan diterima kerjanya? Kita masukin sesuatu yang stand out, itu yang gue masukin. Contohnya kayak apa yang stand out kayak gitu? Gue banyak, gue project LMS iya, gue project dashboard marketing, di mana gue manfaatin Meta API, Meta tahu dong ya, Facebook, Instagram, Meta API, nah itu gue manfaatin juga ya, gue bikin WhatsApp dashboard. WhatsApp dashboard tuh kayak gimana? WhatsApp dashboard tuh di mana gue ngebalasnya dari sini kan, jadi gini, WhatsApp itu sebenarnya kalau kita bagi para pebisnis, itu sebenarnya bayar. Jadi kita tuh nggak bisa gratisan yang ending-endingnya bakal kena ban. Iya. Bakal kena ban, ending-endingnya udah pasti kena ban. Gitu kan, pada hakikatnya mereka tuh nyari uang. Ya, dan kita kalau sebagai pebisnis, kita mau pakai WhatsApp, kita harus beli ke mereka pakai API-nya dia. Dan banyak BSP, ya, BSP itu stands for Business Solution Provider, di mana kita harus pakai jasa-jasa mereka dan kita bayar setiap chat, kita open chat nih ya. Kalau customer-nya balas, kita free selama 24 jam full. Untuk nge-opennya itu kita bayar Rp500. Oke, jadi begitu bisa, jebret, lu mulai ngelamar nih. Gua mulai apply kerja. Mulai apply kerja, lu sehari apply ke berapa perusahaan? Dan lu ngeliat lowongannya di mana? Remoteok.com, remoteok.com, dan banyak yang di LinkedIn juga kan mereka open. Oke, sekarang syarat-syaratnya biar lu bisa keterima kerja di sana itu, mereka biasanya butuh apa aja sih secara dokumen atau apa? Masa cuma KTP doang, ini nomor bank gua, ini portfolio gua, udah lu hire gua atau whatever, up to you gitu. Iya, jadi sebenarnya nggak perlu macam-macam dokumen nggak jelas kayak gitu, nggak perlu. Visa, perlu visa enggak kan kita mah kerjanya remote. Iya, kita tinggalnya di Indonesia, kerjanya ke luar negeri. Tapi nanti bakal dibutuhkan dokumen yang diberikan ke kita, itu via online.
Nah, itu platform yang dipakai adalah DocuSign. Jadi biasanya begini, ini kita terang-terangan aja, kita kasih tahu ke masyarakat Indonesia ya, ada sebuah platform yang namanya adalah DocuSign. Platform ini yang dipakai biasanya kalau kita ingin kerja remote, supaya kitanya nggak ditipu. Jadi kita tanda tangan dan udah ada kekuatan hukumnya. Jadi nggak tiap company bisa daftar ke DocuSign itu. Jadi, Ditipu maksudnya emang bisa ada peluang ditipu? kalau kita nggak tanda tangan berarti kan nggak ada kekuatan hukumnya. Sebenarnya sampai Maksudnya sekarang kita kerja atau nggak dibayar gitu? tiba-tiba nggak dibayar kan Oke. rugi gitu kan. Tapi gue pernah loh nggak tanda tangan, Ci. Gue pernah ke satu orang ya. Nah ini dia ngajakin gue kerja sama, nggak tanda tangan, nggak pakai DocuSign, nggak ditipu. Sampai sekarang record gue bersih, nggak pernah ditipu. Ya, jadi sekalipun gue nggak tanda tangan, gue aja masih nggak kena tipu. Apalagi gue tanda tangan di DocuSign. Gitu. Oke, nah untuk salary, ini kan kayak kesannya sama aja kayak ngelamar kerja kan? Berarti Yes. udah ada tulisan lowongan dengan gaji yang mereka akan berikan, atau kita ada negosiasi? Negosiasi. Of course negosiasi. Kita ditawari ya berapa salary yang kita mau. Tuh. Terus lu langsung ngomongnya murah aja gitu? Ngomongnya, nah ini penting banget nih. Biar diterima Penting gitu banget kan? nih, Ya, ya. underpaid itu loh yang maksud lo? Iya bener, kita tuh harus minta underpaid. Ada loh Ci yang Aha. ngomong kayak begini. Gimana ya caranya kita supaya nggak ditipu, supaya nggak dimanfaatin sama Iya. orang luar negeri. Kan mereka tahu kita orang Indonesia ya. Iya. Oh kita orang Indonesia kan rata-rata gaji di Indonesia itu rendah. Ya udah kita kasih aja orang Indonesia ini 50 juta per bulan, 60 juta per bulan. Nggak usah dikasih 100 juta, mereka kan orang Indonesia. Mungkin mikirnya begitu. Terus kita kepikiran gimana ya supaya nggak ketipu. Nah ini gue mau ngasih tahu nih ya. Bodoh amat, biarin aja kalian mau dikasih underpaid 50 juta, 60 juta. Gede gak Ci 60 Gede. juta? Gede kan 60 juta? Iya, Itu tuh sedikit di atas gajinya pembantu loh. iya, membantu di sana lah ya. Pembantu di situ, tukang Iya. cuci piring. Ya, ini Iya, cuci piring. bener. gini nih. Ini gue punya tante ya, dulu di tahun 2013 dia ke sana ya, ke Amerika kerja jadi tukang cuci piring, gajinya 25 juta. 2013, sekarang udah 40-50 juta gaji tukang cuci piring. Iya. Ini kita programmer. Iya. Kita bukan tukang cuci piring kan? Kita mintanya 50 juta. Sama tukang cuci piring. Iya, heeh. Kita mintanya naikin dikit deh 60 juta. Ya, kira-kira diterima gak, Ci? Diterima. Diterima asal skill kitanya sama orang luar negeri, bahkan lebih bagus. Karena banyak orang luar negeri skillnya ngaco-ngaco sebenarnya. Jadi kayak lebih mencari pengalaman sama portfolio juga kali ya. Portfolio kita ya ditampilkan dalam bentuk projects ya yang pernah kita kerjakan, that we have dealt with before. Berarti ini udah tahun ketiga apa tahun keempat lo kerja remote gini? Tahun ketigaan lah. Nah, ketika di tahun ketiga ini, apakah lo masih pengennya underpaid atau lo udah Udah enggak? gue udah nggak terima underpaid lagi. Oke. Ada sih suatu ketika ya gue tahun lalu lah kalau nggak salah ya Uh-huh. gue ditawarin ya sama orang ya. Itu gue ditawarin gajinya 60 jutaan, sekitar 20 dolaran per jam yang kalau dikonversikan ke rupiah kira-kira 50-60 jutaan sebulan. Langsung gue tolak, Ci. Ya kan, ya kalau kadang-kadang ada orang yang manfaatin. Ya gue nggak apa-apa gue dimanfaatin kalau gue baru pertama kali baru mulai. Tapi kalau gue udah lama mulainya, ya gue nggak Dengan- mau iya, lagi dong. Masa dengan gue balik ke portfolio. 50-60 juta Oke. gitu kan. Nah, sekarang juga kalau misalnya lo bisa menyelesaikan 7 hari pekerjaan dalam 3 hari, mereka tahu nggak sih kalau lo double job? Misalnya sebenarnya lo kerja di 2 perusahaan yang berbeda. Kalau kita kerja ke 2 perusahaan full time, dua-duanya full time itu nggak boleh sih. Setidaknya kita harus punya integritas selama saat kita kerja. Nggak punya integritas kan udah tanda tangan, Ci. Tapi mereka tahu nggak? Kebanyakan sih nggak bakal tahu sih. Nggak bakal tahu. Apalagi kalau yang satunya kita kerjanya ke Indo ya nggak bakal tahu kebanyakan. Kalau kerjanya dua-duanya di US, US ya ada resiko buat ketahuan. resikonya ketahuannya dari mana? Kan yang Ini. penting kerjaan lo beres, hasil kan? Yang penting kerjanya beres, Deadline. iya. Tapi Heeh. setidaknya kita harus punya integritas. Integritas kita Karena menyelesaikan kita pekerjaan kan kita kan tanda tangan Iya. full time kan. Ya setidaknya kita part time kayak freelance kayak yang sisanya, tapi jangan Oh, dua-duanya full time. Oh iya, gue ngerti. Iya, maksudnya gitu nggak apa-apa ya. Iya, berarti. gitu nggak Iya, apa-apa. yang satu part time, terus yang satu mungkin lu ngambil freelance. Freelance, iya. Dan lu saat ini jadi di double juga gitu kayak gitu. Ya gitu kebanyakan begitu. Tapi oke, bentar, pertanyaan lagi nih ya. Sebenarnya lebih kecil kena pajak sana apa kena pajak sini? Kena kecil sini dong di sana, Ci, itu pajaknya tuh 30%. Jadi gue pernah dengar cerita dari orang ya, temen gue namanya Matt. Iya. Si Matt itu dia ngeluh, dia pingin pindah ke Indonesia buat kerja remote kayak gue. Dia bilang katanya di situ apartemennya aja 20 juta, 30 juta. Wow. Buat makannya dia itu 15 juta, belum air dan lain-lain ya, itu habis, Ci. Ya, Gila, mereka kebayang. ibaratnya ya, kalau di sana Cici misalnya tinggal di situ di US ya,
dan dapat gajinya 60 juta, wah ya miskin aja udah. Hidupnya susah aja udah ngenes. Buat kita 60 juta kan gede. Gitu. Oke, sebenarnya cara negosiasi yang bagus itu menurut lu gimana sih kalau misalnya ketika lu udah bukan orang yang tidak punya pengalaman lagi lah, lu udah ada portfolio. Jadi anggapnya di tahun kedua, tahun ketiga gitu loh. Biar lu tuh nggak di-underpaid terus. Cara negosiasi lu gimana? Negosiasi itu yang pertama kan gue yang penting masuk dulu. Iya, itu kan tahun pertama iya. nih. Nah, Heeh. sebenarnya lu pada saat mengerjakan itu, lu harus mau go di extra mile dan lu harus mau ngambil project yang belongs to the other person. Yang buat orang lain lu ambil aja. Jadi lu harus orang yang paling ngerti code base-nya, orang yang paling ngerti project di startup tersebut. Ketika lu menjadi orang yang paling ngerti, Yang paling diandalkan lah yang ya. paling diandalin, kalau gua keluar mampus tuh company-nya. Itu susah loh, itu yang namanya code base yang ngerti cuma gue yang mau digantiin orang ya. Belajar lagi, lama lagi, ya. Bahkan yang paling ekstrimnya ya, mereka harus sampai bikin project baru. Gitu kan. Makanya kalau pingin naik gaji, lu harus mau go di extra mile, keluarin waktu lu misalnya lu kerja 8 jam dan lu ngerasa ini projectnya belum perfect gitu ya. Lu tambahin aja 2 jam. Kenapa? Ya, kenapa kitanya nggak mau untuk nambahin? Kita juga digaji gede. Kenapa nggak mau go di extra mile? Ya, jadi kalau gue tuh tipe-tipe orang yang disuruh jalan 1 meter, gue jalan 2 meter, ya, dan gue tuh selalu kasih exceptional results and prove my value there, selalu seperti itu. Oke, jadi ibaratnya kalau di Jakarta atau di Indonesia kan biasanya orang naik gaji kan setahun sekali ya. Iya. Kalau lu di situ bisa request-nya gimana? Setahun sekali juga kah? Ada Ya, tapi kita harus salary? request. Kita harus request. Tetap 1 tahun sekali tapi kita harus request. Artinya begitu kita udah pede, oh kita tuh seseorang yang paling banyak ya involved di project tersebut, codingannya kita paling banyak. Kita tuh sebenarnya layak loh untuk minta naik gaji. Apalagi gaji kita 60 loh. Dia tuh Yang tadinya underpaid itu kan? underpaid. Iya. Karena begini ya, jujur aja. Gue pernah kerja ya bareng orang US ya, satu tim Iya. sama gue nih, satu tim Iya. gitu ya. Dia kerjanya ngasal, acak-acakan, dikasih desain aja di implementasinya nggak sama. Ya, dan gaji dia di atas 100 juta, gaji gue 66. Dan gue kerja jauh lebih bagus dari dia. Iya. Dan ketika gue minta ke bos gue, ya, itu langsung dikasih naik gaji. Sebenarnya lu tinggal minta lah kasarnya. Sebenarnya tinggal minta, tapi tunjukkan dulu, Iya, tunjukkan iya, dulu iya. skillnya. Nah, lu kan juga lulusan BINUS-nya juga dari IT kan. Makanya ketika lu akhirnya mulai belajar ngoding, tentu saja mungkin tidak seribet orang-orang yang sebelumnya mungkin belum pernah mengenal coding itu seperti apa, ya nggak sih? Iya. Nah, menurut lu kalau ada orang ya yang mau mulai belajar programming dengan harapan ya, gue juga pengen aja jadi web developer nih, karena udah ada jejak yang bisa ditiru, yaitu lu ya kan? Yang pertama tuh deh, kesalahan pertama mungkin dari sisi mindset atau pola pikir mereka tuh apa? Mereka buru-buru. Oh gitu? Iya, mereka tuh maunya buru-buru. Nggak, fondasinya nggak bagus, pingin main langsung loncat supaya bisa dapat uang aja. Tapi lu kan juga lumayan cepet lu 3 bulan langsung dapat kerjaan kan? Tapi gue fokus, gue tuh cuma nargetnya satu bidang. Ya kan dulu gue nargetnya cuma di front end. Oh. Kebanyakan orang, aku ingin begini, aku ingin begitu. Jadi dia mau- semua ya. dipelajarin, menyebar-nyebar, jadinya nggak dalam, nggak dapat kerjaan, magang. Paling magang. Oh. Gitu ya. Oke. Jadi yang paling penting fokus di satu bidang. Entah front end dulu atau back end dulu. Mau back end dulu. Jadi atau jangan mau langsung apa. full stack. Jangan langsung lah. Iya. Saran gue mah begitu. Kenapa ya? Ending-endingnya juga lu kerjanya satu. Dan fondasinya harus bagus dalam istilah. Jangan langsung belajar framework. Ya istilahnya tuh, ini kan kalau program ada cabang-cabangnya gitu ya. Kadang-kadang kita mau langsung belajar percabangannya dan kita mau lewat fondasinya. Itu nggak boleh kayak begitu. Oke, kemudian juga dari sisi persiapan. Mungkin ada juga yang mikir, wah kalau gua mau jadi web developer atau whatever it is ya yang berhubungan dengan programming, ini laptop mesti semahal apa gitu kan, atau ya kayak gitu-gitulah. Sebenarnya gini ya, kita kan kerjanya jadi website developer, website programmer, developer, both are the same thing lah ya. Nah, kita bukan seorang video editor. Of course, kita nggak perlu laptop yang speknya tinggi-tinggi banget dong. Bukan video editor, kita Iya cuma sih. programmer. Iya. Ya, nih, laptop 5 jutaan aja cukup. Nggak usah spek tinggi-tinggi. Ibaratnya gini, Cici, buka youtube.com. Pakai komputer Cici deh ya, laptop. Kuat nggak? Kuat. Kuat ya. Pakai HP aja, kuat Kuat. nggak? Kuat gitu ya.
kita nanti buat websitenya lebih kecil daripada YouTube.com. YouTube gede gak? Gede kan? Gede resource-nya, ya. Kita bikinnya sesuatu yang lebih kecil dong. Kita bukan kerja ke Google. Kita bikin sesuatu yang lebih kecil. Harusnya kuat dong. Iya. Makanya gue udah bilang tiap kali ke orang ya, kalau mereka mau start, especially if you want to become a web developer, nggak perlu sampai spek yang tinggi-tinggi gitu. Nah, terus kalau misalnya portfolio pertama buat yang sederhana-sederhana tuh biasanya lo anjurinnya apa? Sebenarnya portfolio nggak usah tuh kompleks. Portfolionya 1 halaman aja yang menampilkan di situ pasti experience lu. Cuma experience lu nggak terlalu penting, mereka nggak pernah lihat karena yang fresh aja diterima. Ini jujur gue udah pernah mengalami ya. Fresh aja diterima. Yang terpenting itu project yang stand out, yang menampilkan skill lu yang bahkan lebih bagus daripada project-project yang punya orang di luar sana. Oke. Jadi apapun itu yang penting lu merasa itu stand out, itu Stand emang out. Dan kelebihan lu di situ. Ya, dan desainnya tuh harus bagus ya. Desainnya harus bagus nih ya. Iya, user interface-nya. Ya, dari segi UI design Oke. ya. Kalau perlu ya, kalau mau nih ya hire lah UI designer. Emang berapa sih? Ini kalau mau aja, kalau mau ya lu orangnya perfeksionis, pinginnya bagus banget ya hire aja udah. Kan nanti juga lu dapetnya 50 juta, 60 juta per bulan. Tapi maksud gue kalau misalnya, kan dia nulis project kayak gitu, kan nanti kan pas di interview juga dites kan? Dites screen-nya itu baru kepikiran sih sama gue bisa kayak gitu ya kalau interview ya? Interviewnya kan 50-50. Bisa live, bisa non-live. Kalau live ya udah sial lalu. Iya. Ya makanya balik lagi ke skill gitu. Oke. Sebenarnya kalau jadi programmer tuh menurut lu susah apa sih sekarang ya, zaman sekarang ya? Dengan adanya AI tentu saja ya. Karena kan setahu gue, gila lu jadi programmer, lu salah titik koma aja tuh bisa nggak jalan gitu. Terus akhirnya lu lebih lama nyari bug-nya daripada Iya. Iya, jadi programmer kan dulu emang kesulitannya itu ya. Aduh, ini cuma hilang titik koma aja langsung nggak jalan kan? Iya. Nah, kalau sekarang tuh udah zamannya AI, Ci. Ya, jadinya debugging, nyari di mana kurangnya, apa kesalahannya. Itu semuanya bisa kita pakai AI. All the heavy lifting ya, kita itu pindahin ke AI, di mana coding itu jadi lebih fun. Jadi lu bisa kayak, gue kok nge-run ini kok nggak jalan, Kok nggak coba jalan? dong lu cari bug-nya di mana, terus Tinggal nyuruh ke AI. Terus juga setahu gue ya, gue pernah ceritain teman gue, bisa ganti bahasa programming juga ya. Misalnya di programming lu pakai bahasa JavaScript, lu mau ganti apa misalnya gue ngarang ya Python misalnya. Itu bisa ya? Bisa. Pakai AI. Bisa juga pakai AI kayak gitu ya. Nah, kalau gitu bukankah sekarang bisa ini statement ini menurut lu terlalu berlebihan nggak? Kalau semua orang bisa programming zaman sekarang kalau gitu. Dengan adanya AI. Tetap ya, dengannya adanya AI bukannya kita jadi wah langsung bisa ya. Enggak, tetap perlu belajar. Ada logika dasarnya. Ada logika dasarnya, kita pakai AI gini. Kita sebagai manusia, kita yang bikin planningnya, Ci. Kita yang bikin plan-nya, kita yang break down the big problems into smaller ones, ya. Itu kita semua yang lakuin. Jadi tetap kita yang bikin plan, kita yang mecah problemnya, kita yang punya idenya, gitu ya. Di sini peran manusianya tuh masih dibutuhin banget, gitu ya. Tapi dengan hadirnya AI ini, memungkinkan orang-orang yang tadinya nggak possible buat belajar programming, nyari uang di programming nggak possible, jadi sangat-sangat possible. Buktinya siapa? Paman gua, ya. Teman gua ya banyak itu juga dibantu AI semua. Makanya jadi possible banget dan menurut gua ya programming itu fun. Fun banget. Study case. Misal teman lo yang mungkin sebelumnya apa, sekarang jadi programmer, contohnya apa? Sales. Dia sebelumnya sales. Sales apa? Sales printer. Oke, dan dia sama sekali buta mengenai coding tuh buta sama sekali awalnya. Buta banget dia dulu. Buta banget coding. Dia tuh orangnya nggak terlalu ke logic, dia lebih ke otak kanan sebenarnya. Dan kreatif. Iya. Dia otaknya lebih ke sana dan dia tuh capek banget sih sebenarnya disuruh keluar kota mulu kliennya. Karena yang di kota sini udah diambil, dia dapat bagian di luar kota. Capek banget dia ngunjungin klien. Akhirnya ya dia belajar program, jadi website developer, hidupnya berubah sekarang kan. Dan dia belajarnya tuh enak, dibantu AI juga. Jadi apa yang nggak possible, jadi possible karena hadirnya AI. Justru ngeluar peluang baru tuh ada kan. Belajarnya sama lu? Belajar sama gua. Nah, cara lu ngajarin waktu seminggu pertama gimana? Lu ngajarin dia apa dulu contohnya? HTML dulu pasti. Oke. Gak langsung loncat-loncat. Tapi udah langsung pakai AI nih? Belum. HTML terlalu gampang kalau kita langsung ngomong AI. Ya. Oke. Kalau gampang, pas udah masuk JavaScript, baru di situ gue mulai pakai AI di situ. Ada tipsnya sebenarnya nih. Sebenarnya ada tipsnya. Kalau gimana sih supaya kita belajar cepat tuh? Ada tipsnya sebenarnya.
Kalau dibahas Oke, di oke. sini semua ya nggak bakal Kepanjangan habis, lah, kepanjangan, Ci. kepanjangan. Oke, oke, Iya. oke. Kenapa programming itu sekarang jadi fun? Dulu orang nyariin bug, Ci, sampai nyubuh-nyubuh. Nggak ketemu itu bugnya di mana bentar lagi udah harus di-deploy, udah harus Iya, diserahin iya, lah. iya, Istilahnya iya. project udah deket deadline. Sekarang kan tinggal pakai AI. Tapi lu merasa terancam nggak sih pekerjaan lu? Maksudnya mungkin bukan lu ya, lu kan udah bisa dibilang lebih senior kali ya. Tapi yang mereka baru-baru, biasanya kan yang terancam oleh AI ini adalah mereka yang masih di level entry. Not at all. Justru yang di level entry itu mereka jadi lebih gampang masuk gara-gara AI dong. Tapi Jangan kan jadi nggak saingannya takutan. makin banyak. Saingannya memang makin banyak. Tapi kan kebutuhannya juga sebenarnya dari sana banyak. Dan kita tuh jangan lupa, Ci, kita minta gaji underpaid loh. Ternyata udah diikuti oleh yang lain underpaid semua. Ya, iya. Kalau yang lain pada ikutan underpaid semua ya bagus aja sih kalau orang-orang Indonesia mau ikutan kayak gua ya silakan aja minta underpaid nggak apa-apa. Makanya balik lagi tergantung dari skill yang kita harus tunjukkan juga ya. Tapi kalau lu punya skillnya gitu ya gitu, makanya harus punya Oke, skillnya. oke. Nah, sekarang kan zaman sekarang nih ya, kalau gue ngelihat anak-anak yang baru lulus kuliah atau yang umur 20-an, 25 tuh pada larinya tuh mulai banyak yang larinya ke financial market. Sejujurnya kalau dari sisi lo, berapa sih kemungkinan orang bisa dapat 1M pertamanya dari kerja remote begini, dari web developer intinya dari coding-coding gini lah. Oke, kita ngomong 1M pertama lah ya. Iya. Gue nggak ngomong Lamborghini yang lain-lain ya. It's not possible. Iya. Tapi kalau 1M pertama, Ci, ini very possible. Dan ini bersih lagi. Ya sangat-sangat mungkin dan bersih ya, tapi bayar pajak ke Indo sih kan. Iya. Kenapa gue bilang begitu? Gue pede aja gitu ya. Ibaratnya gini deh, kita dapat gaji rendahnya aja 60 juta. 60 juta ya. Kita kerja 2 tahun. 2 tahun berapa? 24 bulan. Berarti kalikan 60 juta. 1,4 M 40 juta. 1,44 M. Ya, 440 jutanya ya kita pakai buat happy-happy, makan-makan. 1 M-nya kita tabung. Dapat 1 M. Itu pun kalau nggak naik gajinya, Ci. Kan pasti naik gajinya terus naik kan. Nggak mungkin kita mau digaji underpaid terus kan, pastinya naik. Tapi ada nggak sih sampai bisa penghasilan se-M sebulan? Se-M sebulan? Enggak. Belum tahu, belum dengar ada orang yang bisa. Se-M sebulan dari kerja ya? Enggak. Atau mungkin dari ngambil proyekan, itu terlalu banyak kali proyekannya. Ngambil proyekan ya, mungkin ada yang possible kayak gitu. Tapi gini, balik lagi. Di sini gue nggak ngajarin trading. Di sini gue nggak ngajarin audiens untuk judi. Gue ngajarin supaya mereka mau berjuang, mereka mau belajar, mereka jual otaknya. Ya, dengan mereka jual jasa. Jadi kalau ditanya 1M possible apa enggak per bulan, gue jujur aja enggak. Gitu ya, gue jujur aja. Justru gue tuh seseorang yang mau ngarahin mereka untuk ngambil gaji underpaid. 60 juta dulu aja udah, 50 kalau perlu. Ya, yang penting mereka ngasilin dulu. Jadi kalau kalau mereka udah ngimpi, pingin punya Lamborghini, rumah yang 100M, ya gue jawabannya sih, gue juga males bantu. Nggak possible. Gue paham banget. Iya. Atau mungkin lo boleh share nggak sekarang penghasilan lo sendiri per bulannya bisa berapa? Per bulannya kan itu kalau dari job ya. Dari Dari gaji doang gaji doang ya. Iya. Itu kan 140 sampai 170 juta. Karena tergantung kurs. 140 sampai 170 juta. 140 sampai 170 juta per bulan. Tergantung kursnya nih ya. Tergantung tapi ya. Padahal lebih besaran dolarnya sama. Makanya gue kasih range gitu. Wah, bersih lagi. Iya, segitu bersihnya. Wah, belum lagi side hustle-nya kayak Iya, ada. project-project sampingan. Project sampingan. Iya, di atas 200 sih kalau dicampur-campur. Tiap bulan tuh? Tiap bulan. Wow. Gue penasaran deh, setelah lu 2 tahun merasakan nestapanya itu. Gue juga nggak pernah nyangka masalahnya Iya. gue bisa begini dari pas gue stres. Jaraknya cuma 3 tahun, Ci. Ketika lu dapet, Ketika gue pingin itu 3 tahun lalu. gila ya. Gila ya, makanya guys, ketika lu berasa mentok, lu jangan aneh-aneh deh. Gak Lu- pernah dipikirin. Lu nggak akan tahu bab selanjutnya hidup lu tuh seperti apa. Didengar, Iya iya. nggak sih? Tiba-tiba ada. Sekarang pertanyaan gue, kalau misalnya lu bisa flashback ya, ke ketika lu lagi di dalam posisi ya lu mengurung diri di kamar, dengan keputusan-keputusan yang akhirnya lo ambil yang membawa lo ke titik sekarang. Ada nggak things yang akan lo do differently seandainya gue melakukan ini lebih cepat, lebih ini? Ada nggak contohnya apa? Ada ya, kalau gue flashback ke masa lalu, gue terlalu banyak ngebuang waktu, 2 tahun gue stres. Itu gue ngebuang waktu banget dengan gue cuma tidur. Ya itu harusnya bisa gue gunakan untuk sesuatu yang produktif kan. Jadi harusnya dulu gue stop lah depresi, langsung start action aja, langsung belajar. Harusnya ya kalau gue bisa mutar waktu, gue bakal lakuin itu. Gue stop depresi, langsung gue belajar.
saat itu juga. Oke, berarti buat sekarang yang mungkin saat ini lagi marah sama hidup ya, atau mungkin juga lagi depresi, atau mungkin lagi nonton ini sambil masih tiduran di kamar dengan kondisi gelap, saking stresnya. Langkah-langkahnya, lu akan kasih langkahnya apa? Apakah yang tadi grounding dulu, keluar dulu? Kan pelan-pelan dong, baby step kan? Iya, langkahnya ya, lu kalau merasakan sesuatu yang kayak gua dulu, dan lu sekarang ngurung diri di kamar, keluar dari kamar deh. Ya, pertama ya otak lu lagi nggak beres lah itu berarti kan. Iya. Lu grounding dulu, lu nginjek tanah dulu, lepas sendal lu kancol. Injek tuh pasir. Bener. Injek kacau. itu pasir. Iya. Ya lu ke kebun itu injek tuh kebun. Ya, lu keluar, lu jalan dan lu olahraga. Ya, lu treadmill lah. Setidaknya treadmill, cari gym yang murah. Treadmill. Lebih bagus lagi kalau lu bisa lari pagi ya, lu langsung jalan gitu ya. Nah, itu step pertama lu. Ya, kedua otak lu udah mendingan ya. Gua jamin lu olahraga aja langsung mendingan otak lu. Langsung kerasa darah lu ngalir. Ya. Yang kedua, itu lu harus nyoba belajar, lu cari sesuatu yang bisa lu pelajari. Ya kalau mau sih jadi seorang website developer juga ya sebenarnya gua mau bantuin gitu. Asal lu nya mau. Tapi kalau lu mau cari sesuatu yang lain juga nggak masalah. Intinya lu action dulu aja. Lu dari tadi bilang sebenarnya lu bisa bantuin. Lu ada ini juga nggak sih kayak bikin kelas gitu atau webinar mungkin untuk hal-hal kayak gini? Ada ya. Jadi jadi sebenarnya gue tuh punya webinar namanya tuh Web Programming Hack ya. Ini dikhususin untuk teman-teman yang mau nyari kerja remote juga kayak gue dengan memanfaatkan si web programming ini gitu. Nah, di webinar ini gue bakal ajarin nih teman-teman semua tentang website programmingnya dengan lebih lanjut. Gue bahas di sini nggak bakal kelar nih 2 jam juga kan. Ya, lalu peluangnya kayak gimana? Ngambil peluangnya gimana? Alur cepatnya apa aja yang mereka harus pelajari ya, dan apa aja yang harus dihindari karena nggak semuanya berguna, Ci. Ya, dan untuk masalah bahasa Inggris juga. Banyak teman-teman di sini mungkin bingung nih. Ko Edwin dulu gimana caranya supaya bisa ngomong bahasa Inggris kan? Kan pertama gue juga sama, gue ngomong bahasa Inggrisnya berantakan. Sebenarnya ada triknya. Triknya ini bahasa Inggris, nggak usah teman-teman nggak usah khawatir sebenarnya ya. Nanti gue bahas lah di webinar. Ini bukan masalah yang besar untuk masalah bahasa Inggris ini. Lalu gue juga bakal kasih tahu tips and triknya gimana supaya kita bisa nyari kerja ke company di luar negeri. Apa aja yang harus disiapin kalau kita pengen kerja ke company di luar negeri. Lalu negosiasinya nih. Gimana cara kita negosiasi sama orang luar ya. Lalu yang terakhir pastinya rumus pecah telur penghasilan ribuan dolar per bulan pertama ya. Yang nanti bakalan gue bagi lah pokoknya tipsnya. Oke, wah luar biasa banget. Ini webinarnya diadainnya tiap bulan atau gimana? Tiap minggu. Oh iya, gue lupa bilang nih, Ci. Apa? Ini webinarnya gratis. Gue nggak pungut biaya sepeser pun. Webinarnya gratis, jadi kalau ada teman-teman yang bilang gue nggak punya duit, ya udah tahu gue depresi, webinarnya bayar gitu kan. Jadi sayang banget kalau teman-teman lewatin karena gue kasihnya buat teman-teman gratis. Apalagi kalau teman-teman seseorang yang mau rubah kehidupan atau finansial teman-teman menjadi lebih baik gitu. Nah, biasanya dari webinar ini menurut lo output apa yang bisa peserta tuh langsung praktekin gitu loh? Pertama udah pasti mata mereka kebuka banget. Mereka tuh gue yakin banget ya. Kebanyakan yang masuk ke webinar gue, mereka tuh ada di dasar sumur, Ci. Mereka nggak tahu ini tuh opportunity seperti ini ada. Sebenarnya ada. Gue nggak tahu. Iya, Cici gue nggak tahu kan. Gue kayak nyuruh anak gue jadi programmer aja deh. Ya, mereka tuh sibuk dengan kantoran yang di mana di sini ya banyak yang kerjaan susah di sini, di sana malah dicariin. Orang Vietnam, orang India, orang Indonesia, Uzbekistan, Pakistan kan kita dicari. Kenapa jajaran negara upah terendah kita? Di mana di sana banyak company yang save budget ya, pingin ngeluarin budget dikit, kita yang dicariin karena kita bisa digaji murah. Kan kesempatannya ada. Itu nanti gue bakal bahas di situ, cara ngambilnya juga gue kasih tahu di situ, gratis. Wah, alasan lu bisa bikin kelas ini tuh apa sih? Apakah lu juga mau ngedampingin orang-orang yang lagi mentally down atau gimana? Ya, itu salah satu alasan sih kenapa gue bikin kelas kayak begini. Pertama, karena gue pingin ngedampingin mereka-mereka yang mungkin kena stres juga, depresi juga, nggak punya jalan, tapi mereka punya daya juang ya, masih mau lah, at least masih ada sisa-sisa tenaga terakhir gitu ya. Ya itu gue mau bantu-bantu mereka ya, dengan syarat mereka juga orangnya orang yang konsisten. Dan harus backgroundnya IT nggak? Nggak usah, nggak harus IT. Umurnya minimal berapa? Umurnya minimal ya 18 tahun juga udah boleh lah. Oke. Ya 18 Paling tahun. tua? Sebenarnya kalau di luar negeri tuh nggak dilihat umur loh.
Oke. Ya, nggak dilihat. Tapi setidaknya mungkin dari kemampuan logika berpikir kali, karena ini kan coding kan? Iya, gue mau ngomong ya, kalau kalian udah umur 60 ya, masuk ya susah lah ya. Kan logika udah turun gitu ya. Iya. Tapi kalau kalian masih umur 30, paman gue umur 40 bisa tapi loh, Ci. Ya iyalah, sekarang juga udah ada AI juga kan lagian. Iya, betul, Ci. Ini kenapa gue berani ya, gue berani juga ya. Kenapa semua orang bisa belajar gitu ya. Ini karena kan sekarang udah zamannya AI. Ya, nanti juga gue spill lah di webinar. Ini gue berani karena sekarang udah zamannya AI dan gue bakal kasih tahu lah caranya gimana mereka bisa manfaatin AI ini. Gimana mereka supaya bisa peluk nih si AI-nya, supaya mereka codingnya jadi lebih gampang lagi dan lebih fun lagi. Berarti webinar lo itu durasinya berapa lama? 3 jam, Ci. Oke, dan 3 jam dapat sebanyak itu. Sebanyak itu sih. Contekannya juga. Dan gue juga bisa ikut dong ya? Boleh banget. Mau ikut? Boleh, Ci. Yuk, Oke. Boleh. Nanti gue kasih linknya di sini ya, bisa jadi ketemu gue juga di situ sebagai salah satu peserta karena gue penasaran sih. Iya, hopefully ya. Dan penasaran, dan apalagi anak gue juga kan bentar lagi mau kuliah, bisa juga, wah itu bisa jadi peluang buat dia juga. Iya. Wah, gila. Semoga bisa lah. Oke, mungkin kata terakhir kali ya, kata penutup lo buat mereka-mereka mungkin yang baru lulus kuliah atau yang mungkin yang saat ini lagi ingin udah bosen dengan karirnya itu aja, yang pengen shifting. Apa pesan-pesan lo? Buat kalian ya, ini yang sedang dalam badai, gue pengen ngajakin deh lu pada ya buat keluar dari zona nyaman ya. Dimana lu juga nggak bakal tahu sebenarnya ya 4 bulan dari sekarang lu bakalan jadi apa. Mungkin aja 4 bulan dari sekarang lu bakal dapat 60 juta per bulan. Who knows gitu ya. Jadi jangan stop lah depresi. Start action mulai dari sekarang. Lu belajar, dan buat lu yang otaknya pada buntu, lu olahraga, lu keluar. Keluarga lu treadmill lah ya. Dan lu mulai belajar gitu. Mau website programming boleh, mau desain, mau apa boleh. Yang penting lu action aja. Ya Setidaknya jangan skeptis dulu ya. Maksud gue, apalagi webinarnya juga free kan? Free. Kalau gue sih, walaupun misalnya anggaplah gue skeptis nih, masa sih. Justru lu buktikan keskeptisan lu dengan, ya coba aja ikut aja webinar. Webinar gue itu free loh. Iya. Tinggal join aja dan lu buktikan sendiri lah. Gue bakal buktiin sendiri di webinar gimana itu bakal ngerubah hidup lu sih sebenarnya. Dan apakah ini adalah jalan yang mudah? Kita nggak pernah bilang ini mudah ya. Enggak. Tapi ini sangat-sangat possible gitu. Sangat-sangat possible. Gue nggak bilang mudah. Lunya yang sendiri harus berusaha. Iya, lu juga kerja tiap hari juga nggak mudah kan? Iya. Oke, Win, itu aja kali ya. Thank you banget lo udah datang. Dan gue benar-benar sangat terinspirasi sih. Iya, sama-sama. Gue juga thank you banget udah diundang. Iya. Dan semoga tahun depan udah nggak jomblo lagi. Siap. Udah nggak jomblo sih. Udah nggak jomblo. Semoga udah nikah gitu. Amin. Oke guys, thank you semua. Thank you teman-teman semua. Thank you.